بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ya Allah, hari yang panas jadi terasa sejuk pada saat kita menyimak ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan dikatakan pada saat kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dan hati kita merasakan getarannya, apalagi pada saat nama Allah disebut, maka kita sudah dikatakan termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Kiai Haji Hasyim Adnan dengan tema Allah melindungi orang-orang yang bertakwa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun enggak? Buah jambu, buah kelapa di plastik. Musim hujan tanah menjadi basah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan berisik. Hasyim Adnan mau ceramah. Iya, salam. Lanjut Ustaz. Tema kita pada kali ini, Allah melindungi orang yang bertakwa. Sangat cantik ini temanya. Semoga kita bisa banyak mengambil hikmah dari kajian kita sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah ta'lim yang saya hormati, wabil khusus DKM Masjid Jami Al-Mukarramah beserta jajaran pengurus, wabil khusus seluruh kru Ayus TV yang saya hormati teristimewa
Mas David yang ganteng, Masalah sama berkali selamat. juga kori kita yang ganteng, yang lebih ganteng saya. Iya. Yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama berkumpul ngariung di dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Semoga Ayus TV ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak melahirkan kajian-kajian, tentunya banyak ajakan-ajakan ibadah kepada Allah, agar kita mendapat perlindungan dari Allah. Maka dekati Allahnya. Orang yang dekat dengan Allah dengan ibadah, pasti Allah melindunginya. Amin ya robbal. Tentu kita ini harus dekat dengan Allah, berpijak di buminya Allah, ada di kolong langitnya Allah, merasakan aneka ragam nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Jangan sampai indahnya dunia ini melupakan kita kepada Allah. Sebab perlindungan Allah pasti kepada orang-orang yang bertakwa. Andai kata diancam, ya, diteror dan segala macamnya, orang yang hatinya taqarrub ilallah, orang yang hatinya takwa kepada Allah, tidak pernah sedikit pun rasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada dalam dirinya rasa takut, rasa sedih di dalam hidup, di alam dunia, karena punya backing yang hebat, yakni Allah. Punya majikan yang kuat, Allah. Punya bos yang maha hebat, Allah. Begitu istilahnya dalam kehidupannya. Tidak pernah rasa takut dengan ancaman, fitnahan, caci maki, karena sudah dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sehebat apa cemooh, caci maki, bahkan bukan hanya itu, menyakiti beliau pun tetap beliau merasakan Allah ada dalam dirinya, merasakan kekuatan Allah di dalam kehidupannya, sehingga tidak ada rasa sedih dalam hidupnya kepada Allah. Dia tetap berpegang teguh, insya Cahaya Hati Indonesia ini mutiara kehidupan. Ini kehebatan hidup bila mana hati ada cahaya dengan iman dan takwa kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu dalam ancaman yang barusan dinyatakan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga kita bukan hanya bisa mendengarkan, tapi bisa mengamalkan apa yang tertera dalam Al-Quran sebagai bahasa Allah. Orang-orang yang diancam oleh manusia yang menjadi musuh-musuh Allah, dia tidak gentar, bahkan semakin nikmat ibadah, semakin dicaci, semakin kuat ibadah, semakin banyak hujatan-hujatan, kok semakin terasa tenangnya dalam kehidupan. Inilah hebatnya cahaya hati, yang mana cahaya hati itu merupakan iman takwa yang ada dalam jiwa. Lanjut. Oleh karena itu dikatakan kepada mereka, iya,
bahwa manusia atau orang-orang yang benci dirinya, benci Allah, benci Rasul, benci Al-Quran, sudah membuat suatu pasukan besar, mempersiapkan persenjataan yang lengkap. Nanti kamu akan diserang, akan dibunuh, akan dikucilkan, dan segala macamnya. Fazadahum iman. Semakin gencar itu ancaman, semakin terasa nikmat dalam kehidupan. Mengapa demikian? Apakah mereka banyak hartanya? Tidak. Tinggi jabatannya? Tidak. Banyak persaudaraannya? Tidak. Kenapa yang membuat mereka tenang dalam hidupnya? Allah bersamanya. Apa kata mereka? Qalu, mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sajalah sebagai penolong kami dan sebaik-baik pelindung bagi kami. Oleh karena itu kepada jamaah sekalian, sebelum kita lanjut ini kajian, mari sedikit kita berpikir dan muhasabah tentang ayat tadi agar tetap lebih sinkron terhadap kehidupan kita sehari-hari. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai Haji Hashim Adnan. Nah, sekarang kita coba tanya sama ibu-ibu. Kira-kira setelah tadi disampaikan dengan tema tausiah, kita ada yang mau bertanya enggak? Ayo angkat tangan, yang mau nanya. Oh, silakan Ibu langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mimin Hamimah, saya dari Cikarang. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, begini pertanyaan. Apakah Allah juga akan melindungi orang-orang yang berbuat dosa? Gitu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah orang-orang berdosa juga dilindungi begitu? Iya, apakah Allah akan melindungi? Secara ilmu tauhid, Allah itu melindungi hambanya. Termasuk di alam dunia ini, Bapak Ibu. Maksiat, Allah tidak tampakkan kemurkaannya atau azab atau siksa pada saat itu. Berarti Allah melindungi orang yang berdosa, tapi melindungi yang disertakan murkanya. Cuma murkanya disembunyikan dengan sebab yang namanya maksiat atau dosa, macam-macam dosa. Tetap dilindungi, artinya tidak spontanitas Allah memberikan suatu musibah. Bagi yang zina kemudian ada akibat apa-apa, bagi yang membunuh langsung ya ada akibatnya, atau bagi yang minuman keras kemudian perutnya buncit. Tidak. Ini berarti Allah memberikan istilahnya perlindungan kepada orang yang berdosa saat di alam dunia. Tapi di sana lain lagi urusannya. Di sana Allah melindungi orang-orang yang takwa. Diberikanlah surga di mana dia banyak mengambil segala macam nilai-nilai ibadah, maka Allah janjikan surganya. Maka orang-orang yang dilindungi dengan dosa yang dilakukan, maka Allah akan siap dengan keadilannya memberikan suatu balasan. Pamayakmal miskola darotin khairayaro wa mayakmal miskola darotin syarrayaro. Pelindungan Allah yang double adalah bagi orang yang takwa di dunia dan di akhirat. Tapi yang berdosa harus ada proses karena emang ada dosa. Demikian. Baik Kiai, sekarang saya boleh memberikan satu pertanyaan. Misalnya begini Kiai, ada sebuah musibah di satu atau bencana di satu tempat yang isinya kan nggak semuanya orang-orang yang melakukan maksiat ya, karena suka dianalogikan bahwa bencana itu karena tempat itu banyak orang melakukan maksiat gitu. Tapi ternyata yang jatuh korban oleh bencana tersebut nggak sedikit juga yang orang alim ulama, orang soleh, orang yang baik. Nah, gimana nih kita menyikapi untuk peristiwa tersebut, terutama khususan bagi orang yang baik, orang yang bertakwa atau orang alim yang meninggal dikarenakan oleh musibah tersebut?
Gimana kita menyikapinya? Silakan Ustaz. Mari, sebenarnya tadi sudah dibahas Mas David ya, mengenai bencana yang mengena kepada diri manusia itu ada beberapa kelas. Ya, kalau sampai meninggal gitu nyikapinnya gimana Ustaz? Meninggalnya sampai ada yang luka parah segala macamnya, tinggal tergantung orang tersebut. Kaulah orang tersebut orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang banyak ibadah kepada Allah, itu dimasukkan ujian. Kalau bahasa ujian, jangankan setahun, 1 detik, 1 menit akan mengandung nilai-nilai pahala atau ibadah yang besar. Iya, Karena bentuk ujian. Maksud kalau sampai meninggal gitu Kiai, Walaupun meninggal kan? meninggal, mereka adalah husnul khotimah karena meninggal dalam keadaan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama Mas David. Yang kedua, teguran. Teguran adalah bagi orang yang ibadahnya lalai, kadang mau, kadang tidak. Sholat kadang mau, kadang tidak, dan seterusnya. Paham. Maka itu akan diteguran supaya dia menyadari kembali kepada jalan yang benar. Yang ketiga adalah bentuk azab atau siksa. Karena dia tidak ada nilai ibadah, takwa enggak, ibadah juga enggak, maka dia langsung siksa, double dunia dan akhirat sesaat. Jadi imbas aja itu bagi orang-orang yang baik Kiai, terima kasih banyak. Kalau yang orang yang banyak dosa ya, orang yang zolim kena musibah kita masih oke deh, ngerti, paham. Tapi kalau orang yang baik kena musibah meninggal lagi, ya Allah. Nah ini jadi kita tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ya Ibu ya, bahwa ini insya Allah termasuk husnul khotimah, mudah-mudahan dapat sorga, amin, keberkahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Kiai. Habis ini saya mau ngajak ibu-ibu termasuk diri saya sendiri juga untuk belajar ngaji lagi. Mau nggak Bu? Pak, kita belajar ngaji Pak. Pak, Bu, hoi, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya ini lagi coba sebuah produk minyak gosok namanya minyak herba Wahid Bu. Ini enak banget ya, wanginya. Wanginya ini seperti wangi habatus saudah, beda dengan minyak gosok yang lainnya ya. Biasanya kan baunya itu seperti bau oli bekas ya. Nah ini istimewa Ibu. Kenapa? Karena formula minyak herba Wahid ini mengikuti kandungan yang ada pada minyak gosok herbal bubut, namun diprosesnya secara modern sehingga aroma herbal wanginya kerasa segar. Dan minyak herba Wahid mengandung habatus saudah, brotowali, sambiloto sehingga ampuh dan manjur untuk menghilangkan capek, pegel ketika dipakai untuk balur, pijat, urut, juga bisa untuk perut kembung, masuk angin, pegel linu, rematik, dan juga untuk semua luka. Jadi bisa juga digunakan sebagai minyak bekam dan cocok juga untuk dibalur pada anak-anak supaya anak tidak masuk angin, batuk pilek, dan demam. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ibu-ibu ada yang punya pengalaman dengan minyak herba Wahid? Angkat tangannya. Ibu, oke, silakan Ibu, maju ke depan Ibu. Wah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Mulyana. Oh, Ibu Mulyana. Ibu coba ceritakan pengalaman Ibu dengan minyak herba Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyana. Saya sudah pakai minyak herbal Wahid. Produknya sangat manjur dan aromanya wangi. Beda sama minyak gosok herba bubut yang saya beli di teman. Oh gitu. Nah sekarang saya tanya, Ibu punya pengalaman dengan produknya? Pernah dicoba pada suami? Sudah. Setiap suami pulang kerja, saya selalu balurin dengan minyak herba Wahid. Kalau anak-anak Ibu pernah juga nggak? Pernah. Karena ini cocok juga buat dibalurin ke anak-anak supaya anak-anak kita terhindar dari batuk pilek dan demam. Saya dengar Ibu katanya minyak herba Wahid ini juga bisa mengatasi kalau ada luka-luka kecil, misalnya lagi masak kena minyak gitu. Saya dengar Ibu juga pernah punya pengalaman ya, benar Bu? Iya. Pernah? Pernah. Cepet nggak Bu kering lukanya?
cepet banget. Oh gitu ya. Dengan diolesin sama minyak herbal wahid ini. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, manjur banget Bu. Minyak herbal wahid ini tersedia di minimarket, apotek, toko obat dan online shop. Jadi selalu sedia minyak herbal wahid di rumah karena harganya cuma 20 ribuan loh ya. Jadi ingat ya, pokoknya nggak usah ngeluh kalau sakit, langsung ambil minyak herbal wahid. Minyak herbal wahid, minyak gosok herbal bubut yang wangi.